Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang. Baik, Repan silahkan pimpin doa. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, ucapkan janji. Janji kami untukmu guru, jika engkau sudah ada di hadapanku, maka waktuku hanya untukmu. Terima kasih. Kalian sudah berjanji bukan sama saya, tetapi sama pribadi kalian sendiri. Nah, pada hari ini siapa yang tidak hadir? Aji, terus siapa lagi? Imam. Imam, Dea, sama Erika. Oke. Silakan kalian periksa bawah kalian, sekitar kalian, kolong meja. Kalau ada sampah silahkan dibuang keluar. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Tidak ada. Oke, terima kasih. Silahkan berdiri. Yang putra, tolong bajunya dimasukkan. Yang putri, jangan dimasukkan. Ya, harus kelihatan rapih semuanya. Silahkan duduk kembali. Kita mulai ya. Tapi sebelum mulai pembelajaran, di sini Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat hari ini, yaitu peserta didik dapat menganalisa kedudukan Pancasila sebagai negara, pandangan hidup, dan ideologi negara. Masih ingatkah kalian pada pertemuan sebelumnya tentang apa yang dibahas? Nah, oke. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan hari ini yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila? Kegiatan sholat, terus kajian Jumat, piket, apalagi bersih-bersih, bayar uang kas, betul. Jadi itu yang kamu lakukan semuanya ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, apakah orang-orang di sekitar kalian telah menjalankan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari? Apa yang bisa kalian sampaikan? Melihat orang sholat, ya. Terus apa lagi? Tadi kalian di saat berangkat dari rumah bawa siapa? Bawa teman, bawa nggak? Bawa. Nah itu merupakan perilaku yang masuk ke dalam nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu yang terkandung menolong, ya, menolong sesama teman, gitu ya. Ada lagi contohnya? Saling menghormati, itu bagaimana contohnya? Ketika ada guru, tadi Bapak masuk, ya kalian udah salam, terus apalagi? Ketika ada guru menerangkan kita harus diam, ya, jadi tidak, nah betul. Siapa lagi? Membuang sampah pada tempatnya, betul ya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, apa saja kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? berangkat sekolah kesiangan. Satu, tidak piket.
Kedua, berangkatnya kesiangan. Ya, kenapa dia bisa kesiangan? Bangunnya otomatis dia terlambat tidur. Kenapa dia terlambat tidur? Main HP. Itu ya pinter. Apa yang dia lakukan pada saat kesiangan? Bangun tidurnya kesiangan. Enggak, maksudnya pada saat dia bangun kesiangan, otomatis tidak mengamalkan sila yang pertama. Apa? Sholat subuh. Kaitan dengan sholat subuh, itu sila pertama apa? Nah, ketuhanan dia sendiri tidak berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik, kita akan mulai pembelajaran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, baik, kalian silahkan buka halaman 28, dibaca selama 5 menit, nanti kalian simpulkan, kalian tanyakan apa yang perlu kalian tanyakan. Silakan. Saya akan memutarkan video. Silahkan kalian tonton video ini, cermati. Nah, itu tadi telah kalian saksikan video yang Bapak ambil video ini di antara ini media sosial. Nah, anak-anak, setelah kalian menonton video tadi, apa yang menjadi ide pokok pembelajaran? Pancasila sebagai dasar negara. Nah, apakah kita sebagai warga negara Indonesia melaksanakan kewajiban kita dalam memaknai Pancasila sebagai dasar negara? Sudah. Baik, silahkan kalian bagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silahkan kalian posisinya dibuat senyaman mungkin untuk pembelajaran berkelompok. Akan dibagi siapa yang menjadi ketua. Ketuanya siapa? Nah, ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ini kelompok 7 ya. Ini kelompok 7. Ini kelompok 6. Nah, itu ada LKPD. Silahkan kalian isi, silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Silahkan Bapak kasih waktu untuk menyelesaikan apa yang telah ditulis di LKPD tersebut. Bapak, bertanya. Oh iya, silakan. Ini diisinya di sebelah mana? Itu ada kolom-kolom, silakan diisi. Setelah diisi, nanti kalian buat di dalam Canva untuk kalian coba nanti hasil dari pembuatan Canva tadi
Silakan per kelompok mempresentasikan hasil dari pembuatan Canva itu. Ya. Bisa dipahami? Siap, bisa. Nah, silakan. Canva-nya. Nah. Udah buat Canva-nya? Udah, ya. Ada yang sudah selesai? Kalau yang sudah selesai, nanti silakan dikirim ke nomor HP WA Bapak ya. Jadi nomor HP WA Bapak, silakan kalian kirim. Kalau udah gitu nanti bikin Pak. Jawabannya mau kan Pak? Sudah dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Carla, saya Sipa, saya Ayu, saya Juni, saya Dianawati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang yang tadi diberikan soal oleh Bapak tentang Pancasila sebagai dasar negara. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama, 1, jelaskan pengertian dasar negara. Yang ketiga, jelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas tertulis di dasar negara kita. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara adalah dengan menggunakan ideologi Pancasila sebagai pengatur kegiatan negara. Semua hukum yang ada di Indonesia harus berlandasan Pancasila karena ini adalah sebuah kaidah yang. Sebelum kami tutup, adakah dari teman-teman yang ingin bertanya tentang materi yang kami sampaikan tadi? Sok, silakan. Ada yang ditanyakan dari kalian. Teman kalian sudah mempresentasikan apa yang menjadi dasar Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Izin bertanya. Oke, silakan. Jadi tadi ada kata fundamental. Fundamental itu apa? Nah, dari kelompok apa? 3 ya. Dari kita akan menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Kata fundamental adalah sebuah istilah yang berkaitan dengan kebenaran umum atau dasar realita. Artinya, istilah tersebut menggambarkan sebuah hal pokok yang menjadi landasan. Fundamental adalah kata yang sering ditemukan dalam bidang ekonomi dan sosiologi. Ada lagi yang ingin bertanya selain kelompok 3? Jelas tentang fundamental? Oh, silakan. Ada yang ditanyakan lagi? Masih ada yang harus didiskusikan? Baik, kalau tidak ada, beri tepuk tangan kepada kelompok. Silakan kelompok 2 untuk ke semula ke tempat duduknya. Sekian dari presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Jadi kami di sini akan mempresentasikan tentang dasar negara. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya Jan Fadilah. Saya Yayu Arianti. Saya Fikal Dawa. Jadi ini adalah hasil diskusi kami mengenai dasar negara. Yang pertama ada pertanyaannya. Jadi pertanyaan di sini, jelaskan pengertian dasar negara. Jadi, dasar negara sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi pandangan hidup atau landasan bagi setiap negara dalam menjalankan fungsinya. Yang kedua, jelaskan kedudukan dan makna Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan makna dari Pancasila yaitu sebagai landasan kokoh yang mengukuhkan identitas kolektivitas kita. Yang ketiga akan dibacakan oleh Jihan Fadilah. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Jelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Oke, di sini bisa dilihat fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai dasar negara dengan menggunakan ideologi Pancasila sebagai pengatur kegiatan negara. Dan pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia? Di sini bisa dilihat cita-cita dan tujuan Indonesia adalah membangun negara Indonesia dan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pertanyaan ketiga akan disampaikan oleh teman saya bernama Yayu Arianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan tentang mengapa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Karena Pancasila memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Dan untuk pertanyaan nomor 6, tuliskan manfaat dasar negara. Menjadi alat pemersatu bangsa, mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk pertanyaan nomor 7, saya Silakan. Ya, silakan. Izin bertanya, ya. mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi bangsa Indonesia? Oke, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi, kenapa Pancasila sebagai landasan Ideologi ya, ideologi Indonesia? Oke, karena Pancasila memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Oke, apakah itu cukup untuk pertanyaan dari kelompok 2? Adakah yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, tadi kan mengapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi Indonesia? Nah, sudah dijawab. Nah, saya ingin bertanya, apa sih arti ideologi itu? Jadi, izin menjawab untuk pertanyaan yang dari kelompok 4. Ideologi atau adicita merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Antonin Destreux pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Jadi, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Sekian jawaban yang dapat kami berikan tentang apa arti ideologi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami akan tutup presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, yaitu Berdiri ya. Kami dari kelompok 7 ingin mengajukan pertanyaan. Apa contoh manfaat dari dasar negara sebagai pengaruh pembangunan nasional? Baik, terima kasih untuk kelompok 7 yang sudah bertanya. Jadi, pengaruh Pancasila untuk pembangunan nasional yaitu untuk membangun masyarakat yang makmur, berkeadilan, dan membuat persatuan di Indonesia itu merata. Jadi pertanyaan saya di sini, apa yang dimaksud fundamental? Soalnya dari tadi saya ngedengarnya fundamental, tapi saya nggak tahu fundamental itu apa. Baik, terima kasih. Fundamental adalah sesuatu yang bersifat berdasar dan berprinsip yang berlaku dalam kehidupan sosial. Jadi, Pancasila itu dijadikan sebagai fundamental karena dia akan menjadi prinsip-prinsip kita di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjadi acuan bagi pemerintah pembangunan sosial. Sebagai dasar negara, dikhawatirkan ini akan kacau dan kesulitan dalam menyelenggarakan pemerintahan serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebelum presentasi kami ditutup, apakah ada yang ingin bertanya? Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok 7 ingin menanya mengapa Pancasila harus dijadikan sebagai dasar negara? Tolong dijawab. Beranggotakan 4 orang. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara yang telah kita diskusikan. 1. Jelaskan pengertian dasar negara. Dasar negara adalah ajaran atau teori berupa hasil pemikiran mendalam tentang dunia dan kehidupan. Dasar negara menjadi pedoman dasar dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama di sebuah negara. Yang kedua, jelaskan kedudukan dan makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar oleh negara dalam mengatur pemerintah dan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, jelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, menggunakan ideologi Pancasila sebagai pengatur kegiatan negara. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar oleh negara dalam mengatur pemerintah. Yang kelima, mengapa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sebagai tempat untuk menggali serta menemukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara ini juga. Yang keenam, tuliskan manfaat dasar negara sebagai identitas negara yang membedakan negara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh, jelaskan akibat suatu bangsa tidak memiliki dasar negara. Negara ini akan kacau dan kesulitan dalam menyelenggarakan pemerintah serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, dari presentasi tadi, adakah dari kelompok kalian yang ingin bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada, kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar bagi negara kita. Baik, dari setelah kalian semua kelompok sudah mempresentasikan ke depan, Pancasila adalah dasar negara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya sila itu lima. Panca itu Pancasila. Jadi panca itu 5, sila itu dasar. Jadi 5 dasar yang menjadi, sebelum kesimpulan, ada yang perlu kalian tanyakan? Sok, mangga, ada yang perlu ditanyakan?
Izin bertanya, Pak, kenapa sih Pancasila yang dianggap paling pas dijadikan dasar negara Indonesia? Itu ya. Kenapa? Jadi pada zaman dahulu kala, sebelum Indonesia ada, para tokoh bangsa, para tokoh negara itu bukan tidak berdiskusi panjang, tidak ujug-ujug Pancasila sebagai dasar negara. Baik, sekarang ada yang bisa menyimpulkan materi yang telah kita bahas untuk hari ini. Iya, silakan. Oke, teman-teman, dari proses pembelajaran kita tadi, saya mencoba menyimpulkan bahwa sebagai generasi muda, kita memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Nah, dari itu, mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, dan makmur. Terima kasih, Pak. Baik, sekarang kita coba refleksi ya, dari apa yang telah Bapak ajarkan tadi. Kira-kira dari refleksi ini siapa yang mau mencoba untuk memberikan masukan? Ya, silakan. Baik, mengenai pembelajaran ini saya paham bahwa Pancasila bukan hanya dihafal, tapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena agar tidak terjadinya konflik antara satu sama lain. Karena kita sebagai bangsa negara Indonesia harus tahu bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara. Terima kasih, Pak. Baik, silakan. Ada lagi? Ada, Pak. Ya, silakan. Nah, dari proses belajar hari ini yang Bapak sampaikan, alhamdulillah saya mengerti Pancasila itu sebagai dasar negara. Tetapi saya ingin lebih paham atau tahu lagi arti simbol-simbol Pancasila. Sudah, terima kasih. Masih ada lagi? Silakan. Baik, Pak. Hari ini, di proses pembelajaran hari ini, saya paham betul bahwa Pancasila itu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada contohnya, pada sila pertama, kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai umat beragama. Dan pada sila kedua, kita tidak boleh memandang orang lain dari ras ataupun sukunya. Karena dalam sila kedua, kita itu setara. Dan di sila ketiga, kita harus mengamalkan lebih mencintai Indonesia daripada produk atau daripada negara-negara lain. Dan dari sila keempat, bisa diamalkan dengan kita bekerja kelompok di sekolah dan kita saling bermusyawarah, menerima pendapat-pendapat teman, itu sebagai nilai-nilai Pancasila yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sila terakhir, kita warga Indonesia itu mempunyai hak dan kewajiban. Nah, contohnya kita punya hak sekarang bahwa kita punya hak untuk bersekolah. Kewajiban kita dalam bersekolah juga harus menuntut ilmu dan juga mencari semua pengalaman yang bisa kita jadikan itu sebuah pelajaran. Seperti itu, Pak. Makasih. Nah, anak-anak, setelah kita membahas tentang Pancasila, kita lakukan sekarang uji pemahaman. Silahkan kalian tulis jawaban di kertas selembar. Setelah itu dikumpulkan ke Bapak. Terima kasih bagi yang sudah mengerjakan. Dan pertemuan kita hari ini cukup sekian. Tapi untuk pertemuan yang akan datang di minggu depan, kita akan mencoba membahas tentang penerapan Pancasila dalam konteks bernegara. Bisa dipahami? Bisa. Nah, marilah kita tutup yang nanti akan dipandu oleh KM pertemuan hari ini. Silakan oleh KM dipimpin doa. Siap. Belum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Terima kasih.